Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Pikawati Anasusdi dengan NIM 20103011036 dari Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem urinaria. Nah, sistem urinaria yaitu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Ini contohnya. Nah, yang pertama ada organ ekskresi yaitu ginjal. Di dalam tubuh manusia memiliki 2 ginjal yang berada di bagian belakang atau posterior dari tubuh. Ya, lebih tepatnya posterior dari rongga abdominal atau rongga perut. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang pada bagian paling bawah dari tulang rusuk ginjal. Berbentuk seperti kacang dan memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Contohnya selanjutnya dari proses pembentukan urin dimulai dari proses filtrasi, yaitu proses penyaringan darah dan yang kemudian menjadi filtrat yang kemudian diproses sehingga menghasilkan urin yang diekspresikan keluar tubuh. Nah, selanjutnya ada 2 pembuluh darah. Yang pertama ada arteri yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan organ termasuk ginjal. Dan kedua pembuluh darah ini pembuluh darah vena yang berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh dan organ kembali ke jantung. Selanjutnya, ginjal akan terdapat suatu saluran yang membawa urin yang ditampung ke kandung kemih. Dan saluran yang berasal dari ginjal disebut ureter yang membawa urin yang terbentuk dari ginjal ke kandung kemih. Nah, jalan urin berasal dari ginjal menuju ureter dan ditampung di kandung kemih dan selanjutnya diekspresikan keluar tubuh dan keluar melalui suatu saluran yang disebut uretra. Dari ginjal ke ureter, terus kandung kemih dan uretra. Nah, selanjutnya pada struktur ginjal terdapat pembuluh darah yang menyerupai darah ke ginjal yang disebut dengan arteri. Yang ini disebut dengan arteri renalis, dan kemudian ada pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan ginjal yang kemudian menuju jantung, yaitu disebut dengan vena renalis. Vena renalis yaitu merupakan percabangan dari vena utama, yaitu vena cava yang terletak pada posterior tubuh, yaitu vena cava posterior ginjal terdapat 3 struktur utama. Pada bagian luar yaitu disebut dengan korteks. Nah, yang selanjutnya ada lagi bagian-bagiannya, yaitu medula terletak di bagian dalam dari ginjal. Pada medula akan terhubung pada rongga dari ginjal yang disebut dengan pelvis renalis urin. Diproses di bagian korteks dan medula, kemudian urin yang terbentuk masuk ke rongga ginjal yang akan dialirkan ke saluran ureter yang kemudian akan ke kandung kemih sebagai tempat penampungan.
urin yang dikeluarkan melalui saluran uretra, yaitu saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Nah, lubang tempat keluarnya urin disebut dengan meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar yang membentuk sphincter uretra, dan uretra pada pria terdiri dari uretra prostatica, uretra membranosa, uretra cavernosa. Nah, lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa, nah yaitu lapisan paling dalam, dan ada lagi lapisan submukosa, dan panjangnya sekitar 17-22,5 cm. Sedangkan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis, yaitu lapisan sebelah luar, dan ada lagi lapisan spongiosa dan lapisan mukosa, lapisan sebelah dalam, dan panjangnya sekitar 2,5-3,5 cm. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem urinaria. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sistem urinaria. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.